Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Kita lanjutkan perkataan beliau, wa min fadailis shaumi, di antara keutamaan puasa yang lalu bahwa puasa itu menghapus dosa-dosa. Yang sekarang kata beliau, anna sawabahu, bahwa pahala puasa la yataqayyadu bi'adadin muayyanin, tidak dibatasi oleh hitungan tertentu. Bal yu'ta as-shaimu ajrahu bighairi hisabin, bahkan diberikan kepada orang yang berpuasa pahalanya itu tanpa hitungan. Fafis sahihaini, di dalam sahihain Bukhari dan Muslim, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu an, qala, beliau mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, bahwa Rasulullah bersabda, qala Allah Ta'ala, Allah berfirman, kullu amal ibni adama, setiap amalan baiknya Bani Adam, lahu, untuknya, illa shauma, kecuali puasa. Fa innahu, karena puasa ini sesungguhnya, li, itu milikku, wa ana ajzi bihi, dan saya yang akan membalasnya. Wasyamu junnatun, puasa itu benteng. Fa idza kana yaumu shaumi ahadikum, apabila di antara kalian sedang berpuasa, fala yarfus, jangan bicara kotor. Nah, wala yaskhab, jangan berteriak-teriak. Fa in sabahu ahadun, apabila ada seseorang yang mencelanya, au qatalahu, atau ngajak bertengkar, falyakul, maka jawablah, inni shaimun, sesungguhnya saya orang yang berpuasa. Walladzi nafsu Muhammadin biyadihi, kata Rasul, demi Muhammad yang jiwanya berada di tangannya, la khulufu famu shaimin adyabu indallah min rihil misik, sesungguhnya bau mulutnya orang yang berpuasa lebih harum di sisi Allah dari bau misik. Lisaimi farhatani, orang berpuasa itu mengalami dua kegembiraan, atau mendapatkan dua kegembiraan. Yafrahu huma, yang dia bergembira dengannya. Idza aftara, yang pertama ketika dia berbuka. Faraha bifitrihi, dia senang, bergembira dengan berbukanya itu. Yang kedua, wa idza laqiya rabbahu, yang kedua ketika nanti berjumpa dengan Rabbnya, berjumpa dengan Allah. Faraha bisaumihi, dia bergembira dengan puasanya. Wa fi riwayatin li Muslim, di riwayat Muslim, kalau tadi berarti Bukhari lafadznya, kullu amal ibni Adam lahu, setiap amalan solehnya Bani Adam untuknya, maksudnya catatannya itu sudah ditentukan, dihitung dengan angka atau hitungan tertentu.
Yudha'afu al-hasanatu, dilipatkan satu kebaikan dari amalan baiknya Bani Adam itu bi asyri amsalihha, dilipat gandakan satu amalan kebaikan itu lipatan minimalnya itu 10 ila sab'ami'ati dhifin, dilipatkan lagi dari 10 itu sampai menjadi 700 lipat dari satu amalan kebaikan. Nah, misalnya baca alif lam mim itu tadi contohnya bisa menjadi minimalnya 30, kemudian bisa dilibatkan lagi oleh Allah sampai menjadi 30 kali 700, atau bisa digandakan menjadi 700 kali 3. Qala Allah Ta'ala, Allah berfirman, illa sauma, kecuali puasa, maka tidak pakai lipatan-lipatan seperti ini. Puasa tidak bisa dikatakan minimalnya itu 10 pahalanya, tidak seperti itu. Fa innahu, karena puasa itu li, kata Allah, puasa itu untukku, wa ana ajzi bihi, dan saya yang akan membalasnya. Bukan kayak hitungan tadi. Yada'u syahwatahu, orang puasa itu meninggalkan syahwatnya atau menahan syahwatnya, wa ta'amahu, dan menahan lapar, min ajli, karena aku. Wa hadzal haditsul jalilu, hadis yang mulia ini yadullu ala fadilatis shaum, menunjukkan pada keutamaan puasa, min wujuhin adidatin, dari banyak sisi. Al-awwalu, yang pertama, annallaha ikhtassa li nafsihi as-sauma, bahwa Allah mengkhususkan puasa ini untuk dirinya, min baini sairil a'mal, dibanding seluruh amalan baik lainnya. Nah, amalan baik lainnya ya, khusus untuk puasa ini dikhususkan untuk Allah. Kenapa puasa dikhususkan untuk Allah? Wa dzalika li syarafihi indahu, hal itu karena mulianya, kemuliaan puasa itu, bahwa itu amalan yang paling mulia sehingga dikhususkan untuk Allah. Satu. Wa mahabbatihi, yang kedua, puasa ini adalah amalan yang paling dicintai Allah. Nah, wa dhuhuril ikhlasi lahu, yang ketiga karena puasa ini, orang yang menjalankan puasa itu jelas keikhlasan untuk Allah Subhanahu wa ta'ala fi. Nah, karena itu amalan yang sembunyi, yang rahasia, yang tahu hanya dirinya dan Allah. Li'annahu sirrun, karena puasa itu sembunyi, rahasia, bainal abdi wa baina rabbih, rahasia antara hamba dengan Rabb-nya. La yatla'u alaihi illallah, tidak ada yang tahu kecuali Allah. Fa inna shaima yakunu fil maudhi'il khali, karena puasa itu seperti orang yang berada di tempat yang kosong, tempat yang sembunyi, tempat yang sepi, minan nas, dari manusia. Mutamakinan min tanawulihi ma haramallahu alaihi, orang yang berpuasa itu berada di posisi yang orang itu bisa melakukan apa yang diharamkan oleh Allah. Nah, maka dengan puasa fala yatanawaluhu, maka karena dia puasa, dia tinggalkan atau dia tidak melakukan perbuatan haram, ya, padahal dia memungkinkan dan bisa. Seperti itu posisi puasa.
Li'annahu ya'lamu anna lahu rabban, karena kenapa dia tidak melakukan perbuatan haram padahal dia sendirian. Li'annahu ya'lamu, karena dia tahu anna lahu rabban, bahwa dia mempunyai Rabb, yaitu Allah, yattali'u alaihi, yang mengetahui, fi khulwatihi, dalam kesendiriannya. Walaupun dia sendiri di tempat yang paling sepi, Allah itu tahu, tidak ada kesamaran sedikit pun. Jelas bagi Allah tidak ada beda di tempat yang ramai, yang sepi, yang terang maupun yang gelap, bagi Allah sama. Wa qad harrama alaihi dzalika, sungguh Allah mengharamkan baginya, fayatrukuhu lillahi khaufan. Allah haramkan makan, misalnya memenuhi syahwat ketika dia puasa, maka dia tinggalkan pembatal-pembatal puasa itu lillah, karena Allah. Nah, padahal tidak ada yang tahu kalau dia mau makan di situ sepi, tidak ada yang tahu. Maka kenapa dia tidak makan, tidak minum? Lillah, karena Allah. Khaufan min iqabihi, karena takut akan siksa Allah. Wa raghbatan fi thawabihi, dan dia mengharap pahala dari Allah ketika dia tahan dorongan-dorongan nafsu dan syahwatnya. Nah, artinya di sini maunya beliau, puasa itu rahasia, amalan rahasia, amalan sembunyi yang tahu hanya dia dengan Allah. Di footnote-nya ini ada faidah, mungkin bisa kita lihat. Wa fit taqarrubi bi tarki hadhi syahwat bisyam, di dalam Takorrub itu upaya pendekatan diri kepada Allah, itu namanya takorrub. Di dalam amalan takorrub, dengan meninggalkan syahwat-syahwat ini, dan cara meninggalkan syahwat ini bisyam, dengan cara puasa, fawaidun, ada beberapa faidah. Faidah meninggalkan syahwat dengan puasa. Tapi kalau meninggalkan syahwat saja, bukan dengan puasa, maka bukan di sini bahasanya. Karena di sini adalah puasa. Yang pertama, kasrul nafsi, penghancuran nafsu, artinya pengendalian nafsu, penguasaan nafsu. Atau kasrun asalnya pecah, meluluhkan nafsu. Nah, dari dorongan-dorongannya, dari bisikan-bisikan jeleknya. Itu faidah pertama, untuk bisa mengalahkan atau menguasai nafsu. Ini caranya. Sehingga orang yang, anak muda yang belum mampu menikah, oleh Rasul disuruh apa? Puasa. Kata Rasul, puasa ini menjadi wija. Wija itu obat untuk melemahkan dorongan-dorongan nafsu syahwat. Fa inna syiba'a, karena kenyang, warri, ri itu lega. Kalau ini makan, kalau ini minum, ya. Wa mubasyaratan nisa'i, dan bersenang-senang dengan wanita, tahmilun nafsi atau nafsa alal asyari, itu bisa membawa nafsu atau menyebabkan nafsu seseorang itu, membawa nafsu seseorang pada asyar, perbuatan jelek. Nah, jadi dorongan-dorongan, bisikan-bisikan kejelekan pada seseorang itu sangat tinggi kalau orang itu kenyang.
Tapi dorongan-dorongan nafsu itu, dorongan-dorongan kejelekan, bisikan kejelekan nafsu itu berkurang kalau orang itu apa? Lapar. Orang miskin banyak lapar sehingga dorongan-dorongan jahatnya mending. Wal batori, bator itu menolak atau enggan. Wal ghaflati dan lalai. Nah, itu apa efek negatif ini ya namanya. Akibat jelek dari apa? Kenyang dan lega. Maka kalau antum baca sejarah ya orang-orang terdahulu dari Rasul dan para sahabatnya, kebanyakan kehidupan mereka itu kenyang apa lapar? Lapar. Kata Aisyah radhiyallahu anhu, Rasul itu tidak pernah kenyang berturut-turut selama 3 hari. Artinya 3 hari itu kenyang tok, tidak pernah sampai wafat. Bukan berarti beliau tidak pernah kenyang. Sampai beliau ceritakan, Aisyah menceritakan, kadang di rumah Rasul itu tidak ada api yang menyala sampai 2 bulan, 3 kali hilal. 3 kali hilal, 3 kali hilal itu di rumahnya nggak ada api menyala. Itu kehidupan normal, artinya orangnya ada. Di sini kan tidak ada api menyala karena memang rumahnya apa? Kosong ya. Sampai kadang diganjel perutnya oleh Rasul. Ini juga para sahabat. Nah, yang kedua, takhallil qalbi lil fikri wa dzikri. Itu bisa melembutkan hati. Tadi itu bisa melembutkan hati atau mempermudah hati untuk berfikir dan berzikir. Fa inna tanawala hadhihi syahwat, karena menuruti syahwat-syahwat ini. Tadi itu ya, makan, minum, wanita. Qad tuqassil qalba, seringnya itu bisa mengeraskan hati. Nah, dan itu hati keras ini bahayanya bukan hanya bahaya dunia, sampai bahaya akhirat. Allah mengatakan wailun lil qasiyati qulubuhum, celaka orang yang keras hatinya. Wa tu'mihi, tu'mih artinya membutakan hati. Wa tahawuli bainal abdi wa bainadz dzikri wal fikri. Nah, menuruti syahwat, efek negatifnya tadi ya. Satu apa? Mengeraskan hati, membutakan hati. Wa tahawuli bainal abdi wa bainadz dzikri wal fikri, dan bisa menghalangi seseorang dari zikir dan fikir. Kalau lawannya zikir apa? Lalai. Ya. Kalau sudah kenyang itu ya lalai ya. Kenapa ngantuk? Walaupun di majelis ilmu saya ngantuk, mantuk-mantuk itu bukan paham, tapi ngantuk. Itu kalau kenyang. Wal fikri, dan juga tidak paham, nggak utuh pemahamannya. Tadi Ustadz bilang apa ya? Nah, kayaknya bilang ke timur tadi, padahal ke barat. Sholat itu menghadap ke barat. Watus tada'a al-ghaflah, menuruti nafsu itu syahwat. Syahwat di sini makan, minum, nah, jima, itu bisa mengajak orang pada kelalaian. Dan ini semua bukan hanya bahaya dunia, tapi bahaya akhirat.
Al-Imam Ibnu Rajab di dalam kitab Jamil Ulum wal Hikam membahas secara panjang lebar tentang bahaya kenyang terhadap dunia dan akhirat. Wa khulul batin minat ta'ami, sementara kalau mengosongkan perut dari makanan, lambungnya banyak dikosongi. 6. Dan minum yunawwirul qalba, bisa nawar, nur itu cahaya, bisa menerangi hati. Lawannya ya, maka orang yang banyak lapar itu hatinya mudah memahami, juga mudah untuk memahami. Yang dimaksud di sini adalah memahami ilmu agama, Al-Quran dan Sunnah. Dan ilmu itu nur, ilmu itu cahaya, sebagaimana sering kita baca ayat-ayatnya. Dan Allah mengatakan bahwa cahaya itu tidak Allah berikan kepada hati yang gelap. Cahaya. Maka kalau ilmu ingin masuk di hatinya, orang itu ingin faham, hendaknya dikurangi apa? Kemaksiatan. Karena kemaksiatan itu apa? Gelap. Wa yujibu riqatihi, dan menyebabkan orang lapar itu, menyebabkan riqatihi. Riqah itu artinya lembut, hatinya lembut. Di antara cirinya kalau dibacakan Al-Quran itu kharru sujadan wa bukiya, tersungkur sujud dan menangis. Ini tanda hati yang hidup itu seperti itu. Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah mengatakan di dalam kitab Al-Fawaid, utlubul qalba fi salasati mawatina, carilah hatimu itu di 3 tempat. Yang pertama, ketika membaca Al-Quran atau mendengarkan Al-Quran. Kalau sedang membaca Al-Quran, bukan hanya lewat gitu saja bacaannya, tidak paham, tidak ingin paham, tapi juga disertai ketika baca itu upaya untuk bisa memahami apa yang dia baca. Walaupun kelebihan Al-Quran itu faham tidak faham dia dapat pahala, tapi lebih dari itu adalah memahami. Yang kedua, carilah hatimu itu di majelis ilmu. Majelis ilmu seperti ini, apa yang kamu pahami dari majelis ilmu? Nah, saya sering ngaji kok gak paham-paham. Wah, itu bahaya, karena Rasul mengatakan man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Kalau Allah menghendaki orang itu baik, akan diberi kefahaman dalam agama. Sudah lama ngaji gak paham-paham, wah itu bahaya ya. Yang ketiga, carilah hatimu itu ketika sendirian. Ya, banyaknya orang maksiat itu ketika apa? Sendirian. Apalagi zaman sekarang, berdua dengan HP ya, sangat rawan sekarang. Kalau dulu belum ada Android, belum ada HP, sendirian, tidak ada TV, di tempat gelap, sih mending. Kata beliau, kata Al-Imam Ibnul Qayyim, ketika sendirian, kalau dia benar-benar jaga dirinya tidak sampai bermaksiat kepada Allah, maka itu tanda orang itu hatinya hidup. Tapi kalau di 3 tempat tadi hatinya baca Al-Quran, tidak paham apa maknanya, hadir di majelis ilmu, nggak paham itu apa yang disampaikan, ketika sendirian malah sibuk dengan maksiat, maka ketahuilah sesungguhnya kamu itu mayit, kata beliau. Hatimu mati walaupun badan kamu itu
paling sehat bisa. Wa yuzilu qaswatahu, dan ketika lapar atau lambung kosong itu bisa menghilangkan kerasnya hati. Nah, bisa menghilangkan kerasnya hati. Wa yukhlihi lidzikri wal fikri, dan bisa memudahkan seseorang untuk banyak berzikir dan berfikir. Nah, wa minha, di antara faidah puasa secara rahasia tadi, annal ghina, bahwa orang kaya yang jarang lapar, ya'rifu, akan tahu dengan puasa itu qadra nikmatillahi alaihi. Nah, biiqdarihi lahu, dengan kemampuannya. Kalau sudah puasa, orang kaya itu akan tahu nikmat Allah pada dia, yang selama ini dia mampu alama mana'uhu kasiran, apa yang telah dia halangi dirinya, minal fuqara, dari orang-orang fakir. Selama ini dia nggak ada sifat sosialnya, pedulinya itu rendah, kurang. Yang tinggi sifat lawannya yaitu cuek, padahal dia mampu, tapi nggak ada pedulinya kepada orang fuqara. Min fuduli ta'am wasyarab wan nikah, dia sibuk dengan fudulut ta'am, makanan-makanan yang tidak perlu, minum-minum yang tidak perlu. Kalau di Bulughul Maram di bab akhir itu dibawakan di sana cirinya nanti di akhir zaman itu banyak apa? Beliau bawakan hadis makhluk terjelek atau manusia terjelek itu adalah orang yang memakan semua jenis makanan, minum semua jenis minuman. Artinya yang dipikir itu, yang ada di memori pikirannya itu makan apa, besok makan apa, minum apa. Dan ini semua bisa keturutan karena memang dia bisa, dia punya. Fa innahu imtana'ahu min dzalika fi wahtin mahsusin, maka dengan puasa orang kaya pun itu terbatas, tidak boleh makan walaupun orang kaya. Yang tadi bisa mau bagaimanapun bisa, sekarang tidak bisa dalam waktu khusus. Wa husulil masaqqah lahu bidzalika bidzikrihi, sehingga dia bisa merasakan bagaimana susah, bagaimana ndak enaknya orang fakir, bagaimana suka susahnya orang fakir. Dia ikut merasakan. Min muni adzalika 'alal itlaq, ketika dia sebelum puasa dia tidak ada pedulinya pada orang fakir. Dan itu sifat jelek sekali orang fakir, orang pelit pada orang fakir. Sebenarnya kalau masih di tetangganya masih ada orang fakir, itu kesempatan emas untuk menyelamatkan dirinya. Nah, Allah mengatakan ma salakakum fi sakor. Iya, di surat apa ini? Ma salakakum fi sakor. Surat apa? Ma salakakum fi sakor. Al-Muddatsir. Nah, apa yang menyebabkan kamu masuk sakor? Ini dialog atau pertanyaan antara siapa? Ahli surga ke ahli neraka. Kamu kenapa kok masuk sakor? Qalu lam naku minal musallin. Orang di sakor menjawab, kami dulu tidak sholat. Terus walam naku nut'imul miskin, dan kami dulu tidak pernah memberi makan orang miskin. Nah, atau di surat
di surat Al-Haqqah. Fa innahu la yu'minuna billahil azim. Mereka dijantur dengan apa? Rantai yang panjangnya 70 hasta ya. Dijantur di neraka dengan rantai dari api. Fa innahu la yu'minu billahil azim, karena dulu di dunia dia tidak beriman kepada Allah. Wala nut'imul miskin, dan dia tidak memberi makan orang miskin. Banyak sekali ancaman-ancaman dan ngeri. Maka tidak memberi makan orang miskin padahal dia tahu itu termasuk dosa besar. Kenapa kok tega seperti itu? Cuek seperti itu? Itu menunjukkan karena apa? Hatinya keras. Maka dengan puasa ini menjadi apa? Obat. Ya. Dari keras menjadi apa? Lembut. Allah sendiri mengatakan wailun lil qasiyati qulubuhum. Celaka orang yang keras, hatinya keras. Naam. Fayujibu lahu dzalika syukru nikmatillah alaihi bil ghina. Sehingga dengan puasa itu dia menjadi orang yang bersyukur atas nikmat Allah, karena dia dijadikan oleh Allah menjadi orang yang cukup. Wa yad'uhu ila rahmati akhi, dan puasa itu bisa mengajak dia agar mempunyai sifat rahmah, kasih sayang kepada saudaranya, al-muhtaju, saudaranya yang butuh, didatangi. Saudaranya, tetangganya didatangi. Gimana kabarnya, apa yang bisa dibantu. Wa muasatihi bima yumkin min dzalika, sehingga dia usaha untuk bisa senasib. Wa minha, dan diantara faidah dari puasa yang kata sifatnya sembunyi tadi, an-nasyama, bahwa puasa itu yudayiku majaridam, mempersempit aliran darah. Majari ini selangnya darah atau urat ya. Allati hiya majari syaitan, yang aliran jalannya darah itu merupakan jalannya syaitan. Min ibni Adam, di manusia. Fa inna syaitan, karena syaitan itu yajri min ibni Adam majrad dam, karena syaitan itu berjalan mengikuti aliran darah. Fataskunu bisyami, maka akan berhenti dengan puasa itu wasawisus syaitan. Bisikan-bisikan syaitan akan berhenti, tidak bisa berjalan. Watang kasiru suratas sahwa, dan akan pecah atau hancur, luluh dorongan-dorongan syahwat, wal ghadab, dan marahnya juga hilang. Nah, ini diantara faedah tadi kenapa puasa itu sembunyi antara dia dengan Allah, rahasia, amalan rahasia. Ini tadi masih membahas footnote ya. Kita kembali ke kitabnya. Famin ajli dzalika, maka karena itu syakarallahu lahu. Nah, sebentar saya ulang ke atas. Ini bahasan tentang bahwa puasa ini dikhususkan untuk Allah Subhanahu wa taala karena tadi kemuliaan puasa, dan karena puasa ini amalan yang paling dicintai oleh Allah. Dan yang ketiga, karena dengan puasa ini tampak jelas keikhlasan seseorang, karena
Karena amalan ini amalan yang rahasia yang hanya diketahui oleh Allah dan Rasulnya, oleh Allah dan dirinya. Nah, sehingga dia tinggalkan makan dan minum karena Allah saja. Famin ajli dzalika syakarallahu lahu. Oleh karena itu maka Allah berterima kasih. Karena Allah itu punya sifat dan punya nama syakur. Syakur itu kalau diartikan syukur, bersyukur. Bersyukur itu berterima kasih. Allah itu punya nama berterima kasih. Tapi maksudnya berterima kasihnya Allah pada hamba itu adalah membalasnya. Syukur Allah itu membalas. Maka Allah bersyukur pada hamba yang berpuasa itu, hadzal ikhlas, membalas keikhlasan hamba itu, waqtassa siyamahu li nafsihi. Dan Allah khususkan puasa itu untuk diri Allah sendiri. Nah, min baini sa'iri a'malihi, dibanding dengan seluruh amalannya. Walihadza qala, karena Allah mengatakan yada'u syahwatahu, orang puasa itu meninggalkan syahwatnya, wa ta'amahu, dan meninggalkan makan, min ajli. Itu faedah pertama tadi, bahwa amalan puasa ini amalan yang dikhususkan untuk Allah. Yang kedua, wa tadhhiru faidatu hadhil ikhtisas yaumal qiyamah, bahwa penghususan pahala puasa ini atau faidah puasa ini nanti pada hari kiamat. Seperti tadi balasannya demikian tinggi lipatannya itu nanti pada hari kiamat. Kama qala Sufyan ibnu Uyainah, sebagaimana dikatakan oleh Sufyan ibnu Uyainah rahimahullah, idza kana yaumul qiyamati, apabila terjadi hari kiamat, yuhasabullahu ibadahu, atau yuhasibullahu ibadah abdahu, Allah menghisab hambanya. Menghisab itu bukan disedot, bukan kayak orang hisab rokok. Hisab itu ditakrir, ditakrir itu apa? Dihitung ya. Ditakrir, kalau Rasul mengatakan nanti Allah mendekat kepada hamba-hambanya yang beriman, kemudian dikurung, dibuatkan tabir sehingga tidak ada yang tahu. Apakah kamu ditunjukkan kitabnya, apakah kamu berbuat seperti ini dulu di dunia? Apakah kamu mengakui perbuatanmu di dunia dulu seperti ini? Iya ya Allah. Apakah catatanmu ini ada yang keliru? Tidak ya Allah. Atau ada yang kurang? Tidak ya Allah. Itu namanya hisab. Nah, seringnya hisab ini diartikan perhitungan. Tapi itu tadi Rasul menjelaskan, kalau saya nerjemah itu takrir. Takrir itu pengikraran terhadap apa yang telah dilakukan di dunia, karena semua dicatat ya. Ada enggak amalan yang enggak ada di catatannya? Ada, banyak amalan-amalan oleh Allah yang dihapus, yaitu ketika amalan itu dimaafkan. Namanya maghfirah. Makanya kita banyak istighfar kepada Allah dengan mengucapkan astagfirullah wa atubu ilaik. Rasulullah membaca antara 70 sampai 100 kali dalam sehari. Nah, kalau diampuni oleh Allah karena banyaknya istighfar, itu dihapus. Kalau dihapus tidak ada lagi catatan-catatan di situ. Nah, tapi buku itu ada, catatan amalan yang enggak dihapus itu ada, kemudian ditakrir. Nah,
Nah, diikrarkan pada orangnya. Tadi itu caranya. Wa yuaddi ma alaihi minal madzalimi min sa'iri amalihi, dan ditunaikan oleh Allah pada orang tersebut dari kezaliman-kezaliman seluruh amalannya. Hatta idza lam yabqa illa shaumu, sampai habis balasan-balasannya itu illa shaumu, kecuali puasa. Yatahammalullahu anhu ma baqiya minal madzalimi. Nah, maka tersisa puasa yang ada padanya. Nah, wa yudkhilhu aljannata bisaum, maka dia dimasukkan ke surga karena puasa. Yang kedua dari tafsir hadis tadi ya, ini tadi sedang membahas hadis. Annallaha qala fi saum, bahwa Allah mengatakan dalam puasa atau tentang puasa, wa ana ajzi bihi, saya yang akan membalas puasa. Fa adhafal jaza ila nafsihi al-karimah. Di sini balasan disandarkan oleh Allah pada dirinya. Wa ana ajzi bihi, saya yang akan balas, kata Allah. Di sini disandarkan balasan itu pada dirinya, pada diri Allah yang maha mulia. Kenapa kok begitu? Li'annal a'mala as-salihata, karena amalan-amalan soleh yudha'afu ajroha, dilipat gandakan pahalanya, bil adat, dengan bilangan. Seperti sholat, Allah katakan kalau sholat berjamaah 27. Nah, al-hasanatu bi asri amsalihah, satu kebaikan oleh Allah dihitung hitungannya 10. Hitungannya dilipat gandakan menjadi 700 lipat. Ini hitungan. Ila at'afin katsiratan, sampai dilipat gandakan lagi, lebih tinggi lagi. Itu amalan soleh yang lain. Amma saumu, sedangkan puasa, fa innallaha adhafal jaza alaihi ila nafsihi. Khusus puasa dan hanya puasa, Allah sandarkan balasannya pada dirinya. Min ghairi i'tibari adatin, tanpa hitungan seperti tadi, tanpa hitungan angka-angka seperti tadi. Wa huwa subhanahu akramul akramin, dan Allah subhanahu wa ta'ala akramul akramin, paling dermanya derma. Kalau ada orang yang paling derma, maka Allah jauh tidak bisa dibanding dengan dermanya orang paling derma. Tapi ini akram sering diartikan yang paling mulia, sementara ajwad itu derma. Wa ajwadul ajwadin. Wal atiyatu biqadri mu'tiha, fayakunu ajrus saimi aziman katsiratan bila hisabin, sehingga balasan atau pahala orang berpuasa itu azim, sangat agung, katsiran, sangat banyak, bila hisabin, tidak seperti amalan lain. Nah, wasyamu, dan puasa itu sobrun. Puasa ini juga sobrun, merupakan amalan kesabaran. Ala ta'atillah, sabar, amalan kesabaran menjalankan apa? Ketaatan kepada Allah. Wasobrun, dan puasa itu amalan kesabaran, an maharimillah, kesabaran dari melakukan yang diharamkan oleh Allah. Makan itu haram bagi orang yang puasa. Wasobrun, yang ketiga, sabar dengan takdir Allah al-mu'limah, takdir Allah yang tidak enak. Minal ju'i wal atas, yaitu apa? Takdir lapar dan haus.
Wa dha'ful badan wan nafs, dan lemahnya badan dan jiwa. Nah, faqad ijtama'at fihi anwa'us sabri ats-tsalatsah, sehingga pada puasa ini terkumpul tiga macam kesabaran. Nah, wa tahaqqaqa an yakuna shaimu minas sabirin, dan puasa ini merupakan bentuk realisasi orang berpuasa, itu bentuk realisasi dari kesabaran, menunjukkan orang yang berpuasa itu orang yang sabar. Sehingga puasa ini juga dikatakan bulan kesabaran. Sahru sobrin, bulan kesabaran. Allah mengatakan innama yuwaffas sabiruna ajrohum bighairi hisabin. Sesungguhnya kata Allah, Allah akan menunaikan kepada orang sabar itu pahalanya tanpa hitungan. Ini sama dengan puasa. Tadi yang dibahas di atas bahwa orang puasa itu balasannya bagaimana? Tanpa hisab, maksudnya tanpa hitungan angka-angka. Demikian juga orang yang bersabar sama, balasannya apa? Tanpa hitungan. Maka orang berpuasa ini mendapat dua pahala tanpa hitungan, pahala terbesar, yaitu pahala apa? Puasa dan pahala sabar. Dan sabar ini perkara yang pahit, perkara berat, butuh latihan. Demikian juga puasa yang benar bukan hanya menahan lapar dan haus. Rasulullah mengatakan man lam yada' qaula zur, barang siapa yang tidak meninggalkan ucapan jelek, wal amalu bihi, dan dia terus berbuat seperti itu, falaisa lillahi hajatun, maka Allah tidak butuh an yada'a ta'amahu wa syarabahu. Allah tidak butuh orang tersebut meninggalkan lapar dan haus. Maksudnya itu puasa yang hakiki itu zahir dan batinnya, ya, perut, lisan, nah, semua dipuasai. Dan itu butuh kesabaran, dan tentu sekali butuh taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengaruniakan hidayahnya dan taufiknya pada kita semua, sehingga kita diberi kemampuan oleh Allah untuk menjalankan syariatnya, puasa Ramadan di tahun ini dengan sempurna dan benar-benar diterima menjadi amalan yang diridhai oleh Allah, dan Allah memberikan karunia-karunia, keutamaan-keutamaan yang Allah terangkan dan oleh Rasulullah SAW disampaikan kepada kita. Wallahu a'lamu bishawab. Subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.